Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan. Oke, di video kali ini saya mau membahas tentang benang akrilik. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan, dan follow semua sosial media kami ya. Membahas tentang benang akrilik, ini adalah salah satu benang yang sangat mudah ditemui di luaran sana. Jadi banyak banget toko-toko benang yang menjual benang akrilik ini. Seperti ini contohnya ya. Jadi akrilik ini adalah benang man-made. Sebenarnya dia adalah seratnya tuh sintetis, buatan manusia, dan dia berbahan dasar itu sebenarnya plastik. Ada beberapa benang akrilik itu yang tidak pure 100% akrilik tetapi dicampur. Jadi ada yang dicampur dengan rayon, dicampur dengan polyester, ada juga yang dicampur dengan katun, ada juga yang dicampur dengan wool. Jadi dia bisa dicampur dengan berbagai macam serat ya, seperti itu. Untuk yang karon ini adalah 100% akrilik. Teman-teman bisa lihat kalau akrilik itu ciri khasnya benangnya itu agak-agak sedikit kilap ya. Jadi dia itu kilauannya itu beda sama yang katun gitu atau wool seperti itu. Jadi dia agak-agak shiny. Nah, biasanya benang akrilik itu seringnya saya pakai menggunakan teknik knitting. Jadi saya jarang menggunakan akrilik untuk crochet. Karena menurut saya hasil benang akrilik dipakai untuk knitting itu hasilnya lebih bagus. Benang akrilik ini ada pro dan kontranya ya teman-teman. Jadi untuk kontranya itu dari beberapa riset yang saya baca, itu karena dia adalah serat sintetis dan dia dibuat menggunakan banyak sekali bahan kimia, jadi otomatis tidak ramah lingkungan dan cukup berbahaya bagi manusia. Jadi ada beberapa riset yang menyebutkan kalau benang akrilik ini mengandung bahan karsinogen yang bisa menyebabkan kanker. Tetapi ada juga riset yang saya baca bahwa akrilik itu tidak seberbahaya itu. Memang dia terbuat dari bahan sintetis, tetapi dia tidak bahaya seperti itu. Nah, sekarang akrilik sendiri itu sudah banyak dicampur dengan bahan-bahan alami, jadi mungkin bisa lebih disempurnakan lagi ya, jadi nggak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya kayak gitu. Untuk pro-nya, akrilik ini sangat mudah ditemui dimanapun dan harganya itu cenderung lebih murah. Jadi kalau misalnya teman-teman cari benang-benang yang dari luar, brand-brand luar, biasanya kalau bahan dasarnya akrilik itu harganya lebih murah daripada yang wool ataupun katun. Karena kalau di Indonesia ini kebanyakan katun yang lebih murah, jadi akrilik ini bisa dibilang in the middle gitu ya harganya. Kalau di Indonesia, benang siet itu adalah benang akrilik ya teman-teman. Tapi akriliknya itu yang benar-benar harganya murah banget karena dia kecil kayak gitu. Saya sendiri sudah lama menggunakan benang akrilik ini dan cukup sering ya, karena benang akrilik ini sebenarnya cukup versatile, jadi bisa untuk berbagai macam, bisa untuk amigurumi dan produk-produk wearable. Tapi saya tidak merekomen kalau misalnya benang akrilik ini digunakan untuk pot holder atau yang dia bersentuhan dengan panas, karena benang akrilik ini cukup mudah terbakar seperti itu. Kalau misalnya untuk sarung bantal, untuk taplak kayak gitu masih gak apa-apa. Kalau untuk produk wearable, benang akrilik ini termasuk yang netral ya. Jadi kalau misalnya dia benar-benar 100% akrilik, dia tidak akan berasa yang terlalu panas banget, tapi juga tidak berasa yang terlalu adem banget. Jadi dia benar-benar netral. Kecuali jika akrilik itu ada campurannya ya, misalnya dicampur dengan wool itu akan tentu lebih hangat, kalau dicampur dengan rayon itu akan lebih dingin. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ingin menggunakan benang akrilik untuk baby, sebaiknya gunakan akrilik yang khusus untuk baby ya teman-teman. Nah, itu tadi sedikit review singkat tentang benang akrilik. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton terus video-video dari kami. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah, terima kasih udah nonton.